ngebatin doang di hati, Allah datangin. Kepengen bubur, datang buburnya. Kepengen ayam, ada ayamnya. Kepengen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak V. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan share video ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Nah, langsung aja kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Kak, saya mau cerita pengalaman sholawat. Pertama, Masya Allah rezeki mengalir terus Kak. Misalnya saya pengen makan apa, tiba-tiba ada yang nganterin makan. Saya pengen ayam, ibu saya tiba-tiba beli ayam. Bahkan saya nggak cerita pengen ayam. Saya membatin lumpia, bibi saya nganterin lumpia. Saya ngebatin bubur mutiara, kakak saya jauh-jauh nganterin bubur itu. Padahal saya nggak ngomong. Dan masih banyak lagi keinginan saya yang Allah kabulkan. Yang kedua, selama sholawatan saya membatin seseorang yang kriterianya saya harapkan sebut saja M. Dia adalah teman saya sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah bareng. Tapi udah nggak komunikasi selama setahun karena satu dan lain hal. Saya perbanyak terus sholawat syifa, niat untuk menyembuhkan kotoran-kotoran hati saya. Saya sadar banyak banget dosa hati dan pikiran. Lebaran ini M tiba-tiba hubungi saya dan langsung ke rumah tanpa saya hubungi dia duluan. Saya nggak berharap lebih jauh. Saya melihat dia lebih baik dan dia bercerita tentang prestasinya aja saya udah seneng Mbak. Dan kita rencana bertemu lagi saat pertengahan Juni. Saya nggak berharap lebih jauh karena ada ralatnya di sini, ada tambahan di sini teman-teman. Saya nggak berharap lebih jauh karena saya pasrahkan kepada sang pemilik hati. Saya takut berharap kepada manusia nanti kecewa lagi. Jadi Mbak V ini suka sama si cowok itu temennya, cuma dia pasrahkan sama Allah, tapi dia tetap bersolawat dan pasrahkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, saya sedang galau tentang skripsi Mbak. Apalagi dengan keadaan seperti ini sangat susah cari data dan bimbingan pun gak bisa seminggu sekali. Saya kasihan dengan orang tua. Kalau saya tambah semester, otomatis tambah biaya semester itu. Saya perbanyak terus sholawat fatih Mbak. Alhamdulillah kampus saya memberikan kebijakan perpanjangan semester untuk mahasiswa yang sedang skripsian. Doakan saya ya Mbak, semoga saya lulus sebelum deadline waktu. Amin, mudah-mudahan lulus cepat, segera lulus ya Mbak V. Yang keempat, dompet saya nggak pernah kosong Mbak. Pasti ada aja rezeki yang datang. Entah itu dari kerabat atau hasil kerja. Kalau di total rezeki bulan ini sampai 1 juta Mbak. Aku kerja jadi penulis cerita dan kadang freelance translator. Oh iya, minal aizin wal faizin juga ya Mbak Mel. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan yang benar juga. Masya Allah, ikut seneng ya Mbak. Makasih Mbak Mel, semangat selalu Mbak V. Jangan tinggalin sholawatnya. Siap Mbak, udah terasa banget manfaatnya. Alhamdulillah ya, adem hati. Kalau misal Mbak Mel mau share cerita saya di YouTube, gak apa-apa Mbak, dengan inisial V aja. Alhamdulillah ya teman-teman, itu cerita dari Mbak V. Jadi Mbak V ini tadi punya berapa? 4 keajaiban. 4 keajaiban. Jadi yang pertama, kepengen apa aja, ngebatin doang di hati,
Allah datangin. Kepengen bubur, datang buburnya. Kepengen ayam, ada ayamnya. Kepengen apapun, kepengen minta apapun sama Allah dikasih. Itu keren loh teman-teman. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha mendengar. Meskipun kita tidak mengucapkan, Allah dengar isi hati kita. Allah bisa tahu kita lagi pengen apa, dikasih sama Allah. Ya. Tujuan utama Mbak V tentunya di sini tujuan terbesarnya adalah jodoh. Si M, si cowok yang berinisial M. Tapi Mbak V ini nggak fokus kepada tujuan. Berusaha untuk memasrahkan segalanya kepada Allah. Makanya Mbak V bisa melihat pertolongan-pertolongan Allah yang kecil-kecil tadi. Sebenarnya itu juga bukan kecil ya teman-teman, itu besar loh. Siapa yang manusia di dunia ini ciptaan Allah yang bisa mengerti isi hati manusia seperti itu. Kita tuh nggak bisa baca isi hati orang ya teman-teman. Kita lagi pengen apa, orang itu kan nggak tahu kalau kita nggak ngucap gitu. Dan Allah itu tahu padahal kita nggak ngucap, belum terucap, bahkan mungkin belum terpikirkan, Allah udah tahu dan Allah kasih. Itu tuh keren banget. Nah, teman-teman semua bisa ngedapetin, bisa seperti itu, seperti Mbak V. Caranya gimana? Perbanyak sholawat, deketin Allah, raih cintanya Allah, raih ampunannya Allah. Kalau kita udah deket sama Allah, udah benar-benar ngerasa deket gitu sama Allah, apapun yang kita mau insya Allah dikasih sama Allah. Gak usah jauh-jauh, kita cinta sama seseorang atau kita cinta sama pasangan kita, sama anak kita, sama orang tua kita. Ketika orang yang kita cintai menginginkan sesuatu, pasti kita berusaha dong untuk mewujudkannya. Kita pasti ngasih, misalnya ya, tapi kalau kita gak bisa baca isi hati ya, misalnya orang tua kita dompetnya udah robek atau tasnya udah jelek, orang tua kita mungkin lagi ngomong sendiri, aduh tasnya robek ya, talinya copot. Kita sebagai anak yang cinta sama orang tua, sayang sama orang tua, sama ibu kita, kasihan banget ibuku, kasihan banget mamaku, beliin tas kan gitu teman-teman. Akhirnya kita beliin tas, seperti itu loh. Nah apalagi Allah, kita belum ngomong tapi Allah udah sayang banget sama kita, cinta banget sama kita. Apalagi kitanya ini rajin sholawat gitu, kita bener-bener cinta sama Rasulullah. Allah sayang sama kita, Allah senang sama kita, apalagi kita sangat suka sering bersholawat. Apapun yang kita mau itu jadinya cepat diijabah, Allah kasih. Seperti Mbak V tadi, Mbak V benar-benar nggak fokus sama tujuan, tapi pasrah sama Allah, dapat deh keajaiban yang lain. Dan itu dilihat sama Mbak V, nggak dicuekin, nggak dianggap. Karena kan banyak yang orang yang, saya udah sholawat Mbak, mana saya belum dikabulin doanya. Ketika aku tanya, coba inget-inget lagi, kamu dapat keajaiban apa dari Allah? Baru, oh iya saya begini gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah Mbak V bisa melihat itu. Kemudian yang ketiga, Mbak V suka banget sama si M gitu ya, berharap bisa sama si M, teman dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun bareng, tapi nggak berani mengutarakan. Iya dong, masa perempuan ngutarain duluan ya kan. Kita minta aja sama Allah, pemilik hatinya, minta sama Allah, ngomong sama Allah. Kalau memang jodoh M adalah jodoh terbaik buat Mbak V, pasti dikasih kok sama Allah. Tinggal tunggu waktunya aja. Waktu itu banyak, ada 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 waktu, 1 tahun. Waktu itu banyak, sabar dan sabar. Usaha, ikhtiar, sabar. Insya Allah dapat. Tapi kalau memang si M bukanlah jodoh terbaik buat Pak V, Allah tetap pasti kasih jodoh yang terbaik, tetapi diganti, bukan si M, tapi dengan yang jauh lebih baik. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keempat, yang cowok itu tadi, yang kedua ya teman-teman, yang ketiga itu tentang skripsi. Mbak V ini lagi skripsian,
Tapi kan karena masalah seperti ini jadi sulit ya, selama kemarin PSBB juga, jadi mau cari-cari data susah, mau ketemu dosen juga nggak bisa seminggu sekali. Jadi tapi alhamdulillah dari pihak kampusnya dikasih keringanan untuk Mbak V dan teman-teman yang lain, Masya Allah ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dompetnya nggak pernah kosong, ada aja uangnya, ada aja rezekinya. Alhamdulillah, karena banyak loh kita yang sering dompetnya kosong ya kan, pasti banyak. Ayo teman-teman, kita baca sholawat, jangan malas bersolawat. Butuh pertolongan Allah tapi malas sholawatnya, pengen ditolong sama Allah tapi sholawatnya dikit banget. Sholawatnya kalau lagi ingat kapan kita mau ditolong sama Allah. Dan untuk teman-teman yang didebatin sama orang lain gitu, kok sholawat ingin dunia, udah kita nggak usah nggak usah ladenin yang berdebat seperti itu ya. Masing-masing aja, dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Karena kalau kita terus berdebat, ilmu kita juga nggak setinggi apa sih ilmu kita ya teman-teman. Daripada kita ribut, kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kita tidak salah minta hanya kepada Allah. Kita merayu Allah dengan cara bersalawat, mencintai Rasul kekasih Allah. Dan salawat juga itu adalah perintah Allah teman-teman. Ada di Al-Quran, kita disuruh salawat. Kenapa? Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dan teman-teman, untuk yang belum tahu, kalau mendengar nama Rasulullah disebut, kita harus biasakan diri spontan menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Allahumma sholli wa sallim. Pokoknya gitu ya teman-teman ya, dibiasain. Jadi jangan sampai kita dengar nama Rasul disebut kita cuek aja gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita doakan mudah-mudahan Mbak V skripsinya lancar, selesai tepat waktu, kemudian mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.